Di balik senyum yang tampak bahagia, ada rahasia gelap dalam kehidupan rumah tangga yang tak banyak disadari. Di dunia ini, ada istri yang berpaling dari ketaatan, menentang suaminya, dan dengan sadar mengundang murka dari langit. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi peringatan nyata dari perbuatan yang mengundang azab paling pedih yang pernah dijanjikan. Mereka bukan hanya durhaka, tapi melawan fitrah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang megah namun penuh kemaksiatan, hiduplah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Namun di balik keindahan wajahnya, tersembunyi hati yang keras, penuh kesombongan terhadap suaminya. Ia adalah sosok istri pembangkang, yang enggan tunduk pada perintah suaminya, meski suaminya adalah lelaki soleh yang sabar dan penyayang. Suatu malam, suaminya berkata dengan lembut, "Wahai istriku, janganlah engkau tinggikan suaramu di atasku." Karena seorang istri yang meninggikan suara atas suaminya akan dicatat oleh para malaikat sebagai kedurhakaan. Namun sang istri menatap dengan sinis dan menjawab, "Aku bukan budakmu. Aku bisa melakukan apa yang aku mau." Malam itu, rumah mereka berguncang oleh amarah dan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, "Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, 'Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" Namun wanita ini justru menolak semua pintu itu. Ia memilih jalan yang mengantarkannya kepada kehinaan. Azab pertama bagi istri pembangkang adalah azab di dunia sebelum di akhirat. Ketika suaminya mulai menjauh, rezeki mereka pun tersendat. Makanan yang dulu melimpah kini menjadi langka. Wajahnya yang dulu bercahaya, kini tampak kusam dan muram. Ia merasa gelisah tanpa sebab, sulit tidur, bahkan sering melihat bayangan hitam di setiap sudut rumahnya. Itulah tanda-tanda awal bahwa kemurkaan Allah telah turun, meski tak terlihat oleh mata manusia. Malam demi malam, rasa takut mulai menghantui. Ia bermimpi dikejar api, bermimpi melihat wajah suaminya menangis di neraka. Saat terbangun, tubuhnya gemetar, tapi kesombongan masih menguasai hatinya. Ia tak mau mengakui dosa, dan menganggap semua hanya kebetulan. Padahal, itu adalah peringatan yang halus dari Allah agar ia kembali. Suaminya tetap berdoa di sepertiga malam terakhir, menangis di atas sajadah, memohon agar istrinya diberi hidayah. Tapi, semakin hari, semakin jauh wanita itu dari jalan kebenaran. Ia lebih percaya pada bisikan setan daripada nasihat suami. Ia menolak perintah, membantah ucapan, bahkan menghinakan suaminya di depan orang lain. Dan di saat itulah azab kedua mulai turun, lebih pedih dari sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, tubuhnya mulai terasa berat. Dokter berkata ia sakit, tapi tak satu pun pengobatan berhasil. Setiap malam ia menjerit, merasa terbakar dari dalam. Dalam mimpi, ia melihat wajah-wajah hitam menatapnya dengan mata menyala, berkata dengan suara menggelegar, "Beginilah balasan bagi wanita yang menolak ketaatan." Tangisan dan jeritan memenuhi rumah itu. Namun doa suaminya tak lagi bisa menahan murka langit. Ia telah memilih jalan pembangkangan, dan kini rasa sakit itu menjadi azab yang nyata di dunia. Hingga suatu malam, ketika semua terlelap, wanita itu menatap langit-langit kamarnya. Bibirnya bergetar ingin memohon ampun, namun lidahnya keluh. Ruhnya ditarik dengan perlahan, seperti benang yang diseret dari daging basah. Sakit, perih, tapi tak ada yang menolong. Dan begitulah akhir dari istri pertama yang menentang suaminya. Di dunia, ia diazab dengan rasa sakit dan kehilangan, dan di alam barzakh, penderitaan itu baru saja dimulai. Ketika ruh wanita itu terlepas dari tubuhnya, udara malam terasa mencekam. Langit seolah menolak menerima kepergiannya. Di sekelilingnya, hanya kesunyian yang memeluk tubuh dingin yang terbujur kaku. Suaminya menatap dengan mata berkaca, menahan tangis di dada. Ia tahu, Allah telah menegakkan keadilan. Bukan karena benci, tapi karena kasih sayang yang telah lama diabaikan.
Ketika jenazahnya dibawa menuju liang lahat, angin berhembus pelan, namun aroma busuk keluar dari tubuhnya. Para pengantar saling berpandangan, hati mereka bergetar. Salah satu dari mereka berbisik, apa yang telah dilakukan wanita ini hingga baunya seperti bangkai yang membusuk? Tapi tak ada yang berani menjawab. Hanya suaminya yang diam, menundukkan kepala, berdoa lirih. Ya Allah, ampuni dia, meski dia telah menyakiti hamba-Mu ini. Maka dimulailah azab kedua bagi istri pembangkang, yaitu azab di alam kubur. Kuburnya yang sempit, berubah menjadi tempat penyiksaan yang tiada henti. Malaikat Munkar dan Nakir datang dengan wajah hitam. Suara mereka seperti halilintar yang mengguncang langit. Mereka berkata, "Wahai hamba yang durhaka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Dengan suara gemetar, wanita itu berusaha menjawab, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia ingin menyebut nama Allah, suaranya terhenti oleh jeritan dari dalam dadanya sendiri. Ia tidak mampu, karena semasa hidupnya, lidah itu digunakan untuk mencaci suaminya, bukan untuk berzikir kepada Allah. Malaikat itu pun berkata dengan tegas, "Inilah balasan bagi wanita yang durhaka kepada suaminya. Engkau telah menolak ketaatan yang diperintahkan Allah, maka hari ini engkau akan merasakan siksanya." Maka tanah pun menghimpit tubuhnya hingga tulang-tulangnya hancur. Di antara dua tembok kubur itu, ular-ular hitam bermunculan, menggigit setiap bagian tubuhnya tanpa henti. Suaranya memekik, tapi tak ada yang mendengar. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam berjalan. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh." Wanita ini termasuk di antara mereka, karena semasa hidupnya, ia menggunakan kecantikannya bukan untuk menyenangkan suaminya, melainkan untuk menarik perhatian lelaki lain. Ia tidak malu memperlihatkan auratnya di depan orang, dan tidak menundukkan pandangan dari maksiat. Di dalam kuburnya, semua kebanggaan itu kini menjadi bahan bakar azabnya sendiri. Rambut yang dulu disisir dengan keangkuhan kini menjadi bara api yang membakar kepalanya. Setiap hari, ular dan kalajengking muncul dari tanah, menggigit tubuhnya, lalu menghilang, hanya untuk kembali lagi. Panasnya kubur menembus daging, sementara kegelapan menelan seluruh harapannya. Ia ingin berteriak memohon ampun, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin menangis, tapi air matanya telah berubah menjadi darah panas yang menetes dari matanya sendiri. Suaminya yang soleh, dalam mimpi, melihat istrinya datang dalam keadaan mengenaskan. Rambutnya terbakar, tubuhnya membusuk, dan tangannya terikat rantai. Ia berteriak memohon, "Wahai suamiku, tolong aku, doakan agar Allah membebaskanku dari azab ini." Namun suaminya hanya mampu menangis. Ia berkata, "Aku telah memaafkanmu, tapi azabmu bukan karena aku. Itu karena durhakamu kepada Allah." Pagi harinya, suami itu bangun dengan tubuh gemetar. Ia sujud lama di atas sajadah, berdoa agar dirinya dan umat ini dijauhkan dari sifat istri pembangkang. Dari pagi hingga malam, ia terus memperingatkan orang-orang di sekitarnya tentang bahaya kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Sementara itu, di alam kubur, wanita itu terus menjerit tanpa henti. Setiap detik, panas dan siksaan datang silih berganti. Ia berharap malam datang untuk beristirahat, tapi di alam kubur, tidak ada siang dan malam. Hanya kegelapan dan rasa sakit yang tak pernah berhenti. Hingga pada akhirnya, datanglah suara yang menggema, "Hai wanita pembangkang, bersiaplah, karena azab ketiga akan menantimu di hari kebangkitan." Hari itu datang, hari yang dijanjikan. Hari di mana bumi diguncangkan dengan dahsyat, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, dan lautan meluap hingga menelan segala yang ada di atasnya. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan ketakutan. Itulah hari kebangkitan, hari di mana semua manusia akan dibangunkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu, yang dulu sombong dan angkuh terhadap suaminya, kini bangkit dari kubur dalam keadaan mengenaskan. Rambutnya terbakar, kulitnya hangus,
dan tubuhnya dibelit rantai api yang menyala-nyala. Malaikat Zabaniyah menggiringnya bersama kelompok wanita lain yang serupa dengannya. Wajah mereka hitam legam, mata mereka merah menyala, dan lidah mereka terjulur, terbakar api yang keluar dari perut mereka sendiri. Itulah azab ketiga, azab di padang mahsyar. Ribuan manusia berkerumun di padang yang luas tanpa pepohonan, tanpa tempat berlindung. Matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala mereka. Keringat mengucur deras, membanjiri bumi, hingga ada yang tenggelam sampai mata telinga karena dosa-dosa mereka. Wanita itu termasuk di antara yang paling menderita. Keringatnya bercampur dengan darah, dan dari tubuhnya keluar nanah yang berbau busuk, hasil dari kebencian dan kedurhakaan yang dulu ia simpan di dunia. Suaminya yang soleh berjalan melewati padang mahsyar dengan wajah bercahaya, bersama para lelaki yang sabar dan taat. Ia menunduk saat melewati barisan wanita-wanita durhaka. Salah satu di antara malaikat berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, inilah istrimu di dunia dahulu." Lelaki itu menatap dengan iba, namun malaikat berkata lagi, "Jangan engkau merasa kasihan kepadanya, karena kasihmu dulu telah ia buang. Hari ini ia akan menerima balasan atas keangkuhannya." Wanita itu berteriak, "Wahai suamiku, tolong aku menyesal." Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh manusia yang memohon ampun. Ia berusaha mendekat, namun rantai api di tangannya menariknya mundur. Malaikat berkata kepadanya dengan suara menggelegar, "Diamlah, tidak ada penyesalan hari ini yang dapat menyelamatkanmu. Dulu engkau menolak perintah suamimu, menentang kebenaran yang dibawanya, maka hari ini engkau akan menerima balasanmu." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang sholat mereka tidak diterima, salah satunya adalah wanita yang durhaka kepada suaminya, hingga suaminya ridha kepadanya. Maka pada hari itu, semua amal wanita ini ditolak. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya lenyap bagaikan debu yang diterbangkan angin panas. Ketika buku amal dibagikan, ia menerima kitabnya dari tangan kirinya. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Di dalamnya tertulis seluruh keburukan yang pernah ia lakukan. Perkataannya yang melukai suami, hinaannya yang menjatuhkan martabat lelaki yang menafkahinya, dan kedustaannya yang ia banggakan di hadapan manusia. Setiap huruf di buku itu terasa seperti bara yang membakar matanya sendiri. Sementara itu, orang-orang yang taat bersujud di hadapan Arsy mendapatkan naungan rahmat Allah. Mereka tersenyum, wajah mereka berseri-seri. Di antara mereka, suaminya yang dulu sabar kini berdiri dengan tenang. Ia dipanggil untuk memasuki surga. Malaikat berkata kepadanya, "Engkau telah sabar terhadap istrimu yang durhaka. Hari ini kesabaranmu menjadi penyelamatmu." Sedangkan wanita pembangkang itu dipukul oleh malaikat dengan palu dari api. Setiap kali ia jatuh, bumi padang mahsyar terbuka dan menelannya sejenak, lalu memuntahkannya kembali. Ia menjerit, menyesal, dan memohon, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat taat." Tapi suara yang menggema dari langit menjawab, "Tidak ada kembali. Waktu untuk amal telah berakhir." Tangisan wanita itu bercampur dengan jeritan manusia lainnya yang menyesal. Ia melihat pintu surga terbuka, dan di sana suaminya tersenyum damai, disambut bidadari yang mulia. Ia menangis melihat itu, tapi kini semua telah terlambat. Malaikat Zabaniyah datang dengan rantai besar yang ujungnya menyala. Mereka menariknya, menyeretnya di atas padang mahsyar menuju neraka yang menyala-nyala. Setiap langkah terasa sejauh 1000 tahun. Dan ketika api neraka menyembur dari dasar jurang jahanam, terdengarlah suara keras, "Inilah balasan bagi wanita yang menolak ketaatan kepada suaminya dan membangkang terhadap perintah Allah." Ia menjerit, tapi tak ada lagi yang mendengar. Pintu neraka terbuka, dan azab keempat yang paling pedih menantinya di dalamnya. Pintu neraka itu terbuka dengan suara yang menggelegar. Lidah-lidah api menjilat udara, menyala bagaikan gunung yang marah. Malaikat Zabaniyah menyeret wanita pembangkang itu ke dalamnya, sementara ia berteriak minta ampun. Tapi tak ada ampun di tempat itu. Suara malaikat menggema, "Inilah tempat bagi wanita yang durhaka kepada suaminya dan menentang perintah Allah." Tubuhnya dilemparkan ke jurang yang dalam. Setiap kali api melahapnya, kulitnya terbakar lalu diganti dengan kulit baru, agar ia merasakan sakit yang tak berujung.
Ia berteriak, memohon agar diakhiri. Namun setiap jeritan hanya dibalas dengan tawa makhluk neraka yang menakutkan. Ular sebesar pohon menggigit tubuhnya. Kalajengking sebesar tangan manusia menyengat wajahnya. Dan setiap detik adalah siksaan yang tak bisa digambarkan oleh kata. Di sekelilingnya, ribuan wanita lain menjerit. Semuanya adalah istri-istri pembangkang. Wanita yang melawan suaminya, yang meninggikan suara di atas kepala lelaki yang telah menafkahinya. Mereka saling memanggil, saling menangis. Tapi tak ada air mata yang bisa memadamkan api itu. Setiap kali mereka menjerit, api semakin berkobar, seolah neraka menikmati penderitaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka kufur terhadap suaminya." Maka benar adanya, bahwa durhaka seorang istri bukan dosa ringan. Ia bisa menjadi sebab kehancurannya di dunia dan akhirat. Sahabat Sirah Official, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Janganlah kita menjadi istri yang menolak nasihat, membantah kebaikan, atau merendahkan suami. Karena setiap kedurhakaan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadilah wanita yang lembut, taat, dan beriman, agar kelak surga menjadi tempatmu beristirahat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Sahabat Sirah Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.